Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan panjenengan semuanya yang selalu setia menyimak channel Padepokan Gajayana ini. Semoga panjenengan semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan ketemu lagi. Terakhir kemarin konten demo Pati. Nah, sekarang muncul lagi banyak sekali demo-demo yang bermunculan. Nanti kita akan telisik sejauh mana demo itu nanti berlangsung, apakah Nusantara ini nanti di seluruh daerah itu akan demo semuanya, atau kita nanti korek dari sisi gaibnya itu tujuannya itu apa, arahnya mau kemana, dan sebaiknya yang kita lakukan itu apa, nanti kita korek melalui mediumisasi. Malam hari ini masih ditemani dengan Mas Oval, masih tetap setia menemani panjenengan semuanya. Terus disimak, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga tayangan ini bisa menambahkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap kan semua? Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta jangan dari beliau. Saya minta tolong dibantu, diprotek, bersihkan tubuhnya Mas Oval dari golongan jin, setan, siluman, iblis yang menyusup. Saya minta semua dibentengi, yang di daerah sini, di rumah sini juga saya minta semua dibersihkan semuanya, belenggu-belenggunya, jin negatif, serangan dari jin, setan, siluman, iblis semuanya maupun tubuhnya. Jangan Allah, bersihkan semuanya, bentengi semuanya, berlapis-lapis bentengnya tidak bisa tembus. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dengan jin dari beliau yang nur cahaya nirwana, saya minta tolong ditarik, dihadirkan sosok gaib jin muslim yang mengetahui demo yang ada di Bone, Sulawesi. Saya minta yang bisa menjabarkan, bisa menjelaskan, yang berwawasan luas, yang mengetahui arah demo ini mau kemana. Saya minta yang asli, 100% asli. Apabila ada yang penyusup atau terpental keraknya neraka jahanam, ya Allah, silakan Pak. Masakan semua sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah salam, sudah muslim ini? Alhamdulillah sudah. Mau izin saya protek dahulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diprotek apabila ini penyusup, apabila ini jin, setan, siluman, iblis yang mengaku otomatis terbakar keraknya neraka jahanam semuanya. Allah, proteknya jebol semua benteng-bentengnya semuanya. Apabila yang dikatakannya dusta otomatis terbakar semuanya. Alhamdulillah. Ini dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Hasanuddin. Benar. Dari golongan apa ya? Dari bangsa jin. Sudah lama ada di sana? Sudah ribuan tahun. Tepatnya di mana ya?
di alun-alun. Hmm, Saya berkuasa di sana. kok tubuhnya gagah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir. Ini saya mau tanya, tadi kan yang saya hadirkan ini yang mengetahui situasi terkini yang ada di Bone. Itu bagaimana? Ya, untuk saat ini, alhamdulillah sudah mereda situasinya. Tetapi kemarin banyak terjadi kericuhan yang sangat besar yang diadakan karena ada demo besar di sana. Beritanya sudah tersebar kemana-mana. Banyak juga korban yang terjadi di kalangan rakyat dan juga pemerintah dari aparat. Sampai menelan korban itu. Benar, banyak yang luka-luka, banyak yang sakit karena kericuan yang ditimbulkan. Yang awalnya demo itu terjadi dalam keadaan damai, tetapi karena dari aparat, karena dari bupatinya tidak menemui secara langsung, maka aparat dengan tegas ingin membubarkan. Tetapi dari rakyat, perwakilan rakyat, banyak yang tidak mau. Karena demo ini tujuannya untuk bertemu bupati. Ingin mendiskusikan tentang kenaikan pajak pembangunan yang ada di sana. Jadi karena akibat pergesekan itu tadi, yang masyarakat ingin ketemu bupati, nggak ketemu, dan akhirnya terjadilah bentrokan tadi antara aparat sama masyarakat. Benar. Dan kemudian dari aparat itu memberikan peringatan dengan melempar atau menembakkan sesuatu ke arah rakyat, yang membuat aliansi dari mahasiswa yang ada di sana mundur. Tetapi karena tembakannya banyak dan tidak terarah, maka yang ditimbulkan adalah imbasnya kepada rakyat. Kemudian masyarakat yang ada di sana ikut terjun. Maka terjadilah kericuan besar dari sore sampai tengah malam. Astagfirullahaladzim. Nah ini kan hanya selang beberapa hari nih. Dari kemarin kan demo yang mungkin banyak demo-demo yang lain saya nggak tahu, tapi yang paling terbesar kan kemarin kan Pati juga berangsur juga ada juga luka-luka, ada korban juga, ada gesekan antara aparat dan masyarakat juga. Ternyata ini malah lebih parah lagi berarti ya. Benar, malah parah di sana. Pertarungan antara aparat dan rakyat, saling melempar batu. Sangat tragis. Saya sangat khawatir jika ini makin terjadi kelanjutan, maka akan terjadi keparahan yang akan ditimbulkan. Tetapi saat ini sudah reda karena pemerintah yang ada di sana
menerima tawaran dari rakyat untuk menunda kenaikan pajak bangunan yang dulunya 200%, sekarang hanya 65% kalau tidak salah. Jadi ada reda karena yang dijelaskan untuk masyarakat itu pajaknya tidak tinggi. Aneh ya. Kenapa pemerintah nggak belajar ya dari demo yang sebelum-sebelumnya, bahwa kenaikan pajak ini kan di setiap daerah itu naik, hampir naik semuanya itu, dan pasti berujung ricuh. Kenapa nggak ada yang belajar dari situ? Ya, karena ada di baliknya ada diskusi yang dilakukan antara bupati. Ada gerakan peningkatan pajak bisa mencapai 1000%. Tetapi ada beberapa yang menaikkan tidak sampai situ. Hanya 200%. Karena tanah-tanah yang ada di sana itu menyesuaikan keadaan di sana. Saat ini kan tanah tiap tahunnya bisa naik harganya sesuai dengan kondisi yang ada di sana, yang ditimbulkan keramaian atau penduduknya semakin padat. Seperti itu. Jadi memang pemerintah ini, masyarakat ini dibuat uji coba oleh pemerintah. Apabila dengan adanya kenaikan tersebut tidak ada demonstran atau tidak ada penolakan, ya tetap dinaikkan. Tapi apabila ada demonstrasi dan lain-lain, pajak tadi ditangguhkan atau dibatalkan. Seperti itu saya lihat ini. Ya, kalau tidak ada demo dari rakyat, kalau rakyatnya diam saja, maka itu akan terjadi 1000%. Jadi memang tiap daerah itu memang di angka 1000% lebih ya? Benar, tetapi masih ada diskusi tiap bupati yang ada di daerah masing-masing agar tidak menimbulkan kerusakan yang besar. Jika terang-terangan 1000% dinaikkan, maka akan lebih parah. Maka diturunkan 200% saja. Apakah ada demo besar atau tidak? Dan terjadilah demo itu. Karena itu juga merugikan rakyat. Saat ini kondisi rakyat itu banyak hutang yang saya lihat. Walaupun peningkatannya ekonominya pesat, namun ditunjangi oleh hutang yang besar juga. Tapi kan pemerintah nggak melihat itu. Pemerintah kan cuma melihat aset-aset dan lain-lain. Benar. Tidak melihat piutang dari perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Seharusnya pemimpin itu harus tahu kondisi rakyat. Walaupun pemerintah juga memiliki hutang, saya tahu itu. Hutang itu turun secara temurun dari sebelumnya. Seharusnya itu memperhatikan rakyat. Dengan penghasilan rakyat yang semakin banyak. Tetapi lihatlah kondisinya saat ini. Keadaannya sepi. Semuanya. Saya tahu itu. Iya memang benar. Jadi kalau saya ingat-ingat itu seperti ramalannya Jayabaya. Jadi pasar hilang komandangi dan lain-lain. Pasar itu sepi sekali, pemiliknya itu sepi sedikit, bahkan tidak ada yang membeli. Ya, benar itu. Ramalan yang disampaikan oleh Raja Jayabaya dulu itu memang benar terjadi saat ini. Banyak kericuan yang ada saat ini. Itu juga sudah diramalkan. Banyak pejabat-pejabat yang
korupsi, tidak amanah. Banyak penyelewengan yang dilakukan untuk dirinya sendiri, itu banyak sekarang. Itu juga sudah diramalkan oleh beliau. Dan kondisi sosialnya itu semakin parah. Rakyatnya itu semakin tertindas. Dan pemerintah secara diam-diam semakin meningkat penghasilannya di balik layar. Jadi kalau saya lihat kan sekarang kan ada semena-mena terhadap masyarakat, banyak ketidakadilan yang terjadi. Memang itu memang sesuai dengan ramalan Jayabaya. Benar. Dan kejadian yang saat ini juga nantinya sebagai pertanda kalau tahu rakyat dan mau berpikir, mereka semua sebenarnya rakyat itu sudah tahu tentang ramalan Jayabaya, tetapi masih banyak yang tidak mau mempercayai. Mereka menunggu bukti secara nyata. Dan saya jelaskan, dengan adanya kesusahan-kesusahan rakyat saat ini itu sudah benar disampaikan oleh beliau Raja Jayabaya. Akan banyak rakyat yang miskin. Ada banyak kericuhan-kericuhan, kerusuhan di mana-mana. Bukan hanya di Sulawesi, tetapi di Nusantara ini. Saya dengar kabarnya juga, selain di Pati juga ada di Jawa Barat, di Jakarta, itu juga demo saat ini. Dan nantinya sebentar lagi saya dengar ada demo lagi di tanggal 25 Agustus. Ya, inilah bukti bahwa kericuan itu benar-benar ada dan nyata sesuai yang disampaikan oleh beliau Raja Jayabaya. Nantinya bukan hanya di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Sumatera, di Kalimantan, semuanya akan berdemo secara besar-besaran. Jika tahun ini gagal, maka tahun depan akan ada lagi. Dan saat itulah akan ada Satrio Piningit atau Ratu Adil yang akan muncul. Beliau saat ini sudah hadir, sudah lahir, tetapi masih disembunyikan karena julukannya adalah Satrio Piningit, kesatria yang disembunyikan. Akan ada masanya beliau akan muncul untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di Nusantara ini. Dari politik, dari ekonomi, semuanya beliau tahu solusinya. Beliau sudah hadir. Beliau adalah Ratu Adil, sosok perempuan yang adil, yang bijaksana, yang kuat. Beliau tidak gentar menghadapi siapapun. Dia sendirian, beliau sendirian, tidak takut melawan pejabat mafia yang saat ini disebut, tidak gentar karena beliau di belakangnya tanpa diketahui oleh seorang kecuali beberapa orang saja yang tahu, di belakangnya adalah banyak pasukan besar. Ketika beliau hanya bicara saja, itu terbukti nyata. Maka dari itu siapa yang menentang maka akan dilayani. Apabila yang menentang itu menyembunyikan kebohongan, maka akan secara langsung akan terbongkar.
Gitu ya. Bahkan bisa meninggal cepat kilat. Jadi memang seperti itu ya. Ini memang jadi kalau saya tarik garis besarnya dari sekian banyak kesewenang-wenangan yang terjadi saat ini, banyaknya ketidakadilan, itu nanti memang proses munculnya beliau Ratu Adil tadi. Benar, kedatangannya beliau itu akan ada banyak, ditandai dengan bencana besar, kericuan besar di mana-mana, dan saat itulah ekonomi dunia di Nusantara ini sedang hancur. Maka beliau akan muncul, akan membuat ketenangan hati semua rakyat. Bukan hanya kata, tapi membawa kedamaian. Dan saat itulah ekonomi akan dibentuk kembali beliau, disusun rapi di berbagai sektor, pertanian, politik, ekonomi, semuanya akan ditata rapi oleh beliau. Maka saat itulah Indonesia yang digadang-gadang oleh rakyat Indonesia saat ini menjadi mercusuar dunia itu akan benar terjadi. Pembangunan besar akan banyak dibangun di mana-mana. Seperti kalau saat ini kan jalan yang penting. Semua orang pengen cepat, maka akan dibangunkan tol di mana-mana. Bahkan lintas pulau akan dibangun. Dan semuanya itu tidak akan digunakan pajak. Bebas pajak ya. Benar, itulah kedamaian. Rakyat dengan usahanya akan bisa dinikmati sendiri. Jadi rakyat ya untuk rakyat kembali ya. Benar. Subhanallah. Jadi memang prosesnya banyaknya kekacauan, kericuan, demo di mana-mana itu memang harus terjadi. Kalau tidak terjadi ya Ratu Adil nggak muncul seperti itu. Itulah seleksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kedatangan kebaikan, semua kebatilan akan dihancurkan, diluluhlantahkan dengan bencana, gunung Merapi, banjir, gempa, semuanya akan diturunkan secara bersamaan di semua pulau. Astagfirullahaladzim. Ya, terus solusinya bagaimana cara kita itu agar kita itu nggak ikut terseret arus dengan banyaknya huru-hara yang terjadi saat ini, dengan banyaknya berita yang memicu kita untuk bergerak atas nama rakyat dan lain-lain, atas ketidakadilan, penindasan terhadap masyarakat, terhadap rakyat, itu apa? Ya, itu juga sudah diberitahukan oleh beliau Rasulullah SAW. 1 abad yang lalu akan ada masanya huru-hara besar terjadi di timur. Di timur itu adalah di Nusantara ini. Dan untuk mengatasinya, untuk semua rakyat itu harus berbenah diri. Lebih baik diam daripada ikut meramaikan demo atau kericuan. Karena kericuan itu dibaliknya adalah ditimbulkan oleh rasa keegoisan besar, ketidakterimaan besar yang dinaungi oleh bangsa iblis. Mereka itu keras kepala, tidak mau sabar. Maka alangkah baiknya itu berdiam diri di rumah, menenangkan diri, berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak bisa melakukan kebaikan, tetapi kita harus diam. Jangan ikut berjalan untuk melakukan kericuan itu.
Jika sudah berjalan, maka jangan ikut berlari. Lebih baik di belakang. Dan pada akhirnya nanti akan ada terjadi yang paling besar kerusakan. Maka berlindunglah di sana, di benteng yang besar yang mengajak untuk mengingat diri, memperbaiki diri. Akan ada masa itu. Saran saya itu adalah berdiam diri dulu. Jadi kita di akhir zaman ini disuruh berdiam diri, bersabar diri atas tekanan, atas kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Kita harus tetap diam, bersabar, menunggu kedatangan beliau Ratu Adil maupun beliau Imam Mahdi berarti. Benar. Dan beliau itu masih dalam satu keturunan antara Imam Mahdi dan Ratu Adil. Dan beliau juga adalah keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Cicit beliau. Ya, sebenarnya itu tidak boleh saya sampaikan, tetapi ini sudah waktunya. Iya. Sungguh sangat banyak sekali informasi yang bisa saya dapat hari ini ya. Jadi memang kekacauan, kericuan, ketidakadilan, kesemena-menangan itu memang sangat banyak, penindasan juga sangat marak sekarang, bukan hanya di pulau-pulau di daerah-daerah saja, tapi di hampir di seluruh Nusantara ini semuanya juga sudah terjadi di mana-mana, penindasan terhadap masyarakat, rakyat kecil dan lain-lain. Nah, bahkan pembunuhan. Astagfirullahaladzim. Itu jadi nanti yang bisa memicu alam karena adanya energi bentrokan itu tadi ya. Nah, di Nusantara ini, jika orang yang beriman bisa melihat, itu sudah gelap, merah langit. Karena banyak iblis dan bangsa yang fasik dari jin siluman itu sudah menyeluruh di Nusantara ini. Ya. Itu sudah terlihat terang-terangan ya, banyak kemaksiatan, pendoliman yang secara terang-terangan sekarang sudah bisa dilihat oleh masyarakat luas ya. Benar. Ya, terima kasih Hasanuddin sudah berkenan hadir kemari, sudah berbicara panjang lebar, memberikan saran, memberikan apa yang harus kita lakukan saat ini. Mungkin ada pesan lagi yang bisa panjenengan berikan? Ya, ini untuk seluruhnya masyarakat Nusantara. Jika masih memiliki iman, maka jika ada sebuah kerusakan besar, kericuhan besar, alangkah baiknya berdiam diri, memperbaiki diri, selalu mengingat Allah. Jangan ikut arus, karena arus itu sebenarnya bukan hanya membawa kedamaian, tetapi membawa kerusakan lebih parah. Selalu bersedekah untuk wilayahnya, tetangganya, saling silaturahmi, selalu saling mengingatkan kebaikan. Walaupun itu banyak penolakan, setidaknya kita menyampaikan kebaikan. Karena menyampaikan kebaikan itu ada nilainya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Jika dalam penyampaian saya tidak sesuai, maka maafkan saya, Tuhan. Ya, tidak apa-apa.
Terima kasih, Anda sudah berkenan hadir kemari, sudah menyampaikan kondisi saat ini dan apa yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih. Mungkin ada ketidaksopanan tadi waktu menghadirkan Anda kemari. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Silakan kembali, silakan bertugas. Ya, terima kasih. Saya pamit undur diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan diantarkan semua. Diantarkan semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Musnya tambah. Ya. Apa? Alhamdulillah tadi proses modernisasi berjalan dengan lancar. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Diambil yang baik-baik saja, yang positif-positif saja, yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya kebenaran yang hakiki, yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengambil dan mengimani yang bisa menambahkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa habis gelap terbitlah terang. Mungkin ada salah-salah kata, tingkah laku maupun perbuatan dari kami, saya mohon maaf yang terbesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.